Selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 SMK. Sebelum kita masuk belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang prinsip dan bahan dalam berkarya seni rupa. Prinsip-prinsip seni rupa. Unsur non-fisik berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Kaidah ini disebut komposisi. Komposisi berasal dari bahasa Latin yaitu compositio yang berarti menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Secara umum, prinsip-prinsip seni rupa adalah 9 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu prinsip pertama kesatuan atau unity, yang kedua keseimbangan atau balance, yang ketiga irama atau rhythm, 4 komposisi, 5 proporsi, 6 tentang keselarasan atau harmoni, 7 gradasi, 8 kontras, 9 penekanan. Yang pertama kita akan melihat prinsip pertama yaitu kesatuan. Kesatuan merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Dengan prinsip kesatuan maka akan tercipta sebuah karya seni rupa yang indah, serasi, dan menarik. Kesatuan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan unsur seni rupa. Antara lain adalah kesamaan unsur, 2 kemiripan unsur, 3 keselarasan unsur, keterikatan unsur, 5 keterkaitan unsur, dan kerapatan unsur. Contoh, kita melihat contoh gambar kesatuan seperti ini. Jadi ada kesatuan dan kesinambungan di antara gambar-gambar tersebut. Yang berikutnya kita akan melihat tentang keseimbangan. Keseimbangan merupakan kesan kestabilan yang ditunjukkan oleh objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan erat kaitannya dengan berat atau tumpuan pada suatu karya seni. Namun hal tersebut tidak merujuk pada keadaan fisik, tapi lebih kepada kekesan visualnya. Jika sebuah karya seni rupa tidak memiliki keseimbangan, maka karya tersebut akan tidak nyaman untuk dilihat. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting agar suatu karya seni enak dilihat dan tidak berat sebelah. Keseimbangan sendiri dapat terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Keseimbangan simetris, yang kedua keseimbangan asimetris, ketiga keseimbangan memancar, dan keempat keseimbangan sederajat. Contoh, kita dapat melihat gambar keseimbangan adalah seperti berikut.
Berikutnya kita akan belajar tentang irama atau ritme. Irama dalam seni rupa merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Umumnya, pengulangan unsur yang paling sering dilakukan adalah susunan garis, bentuk, atau warna. Dengan melakukan pengulangan tersebut, maka objek yang dihasilkan seolah-olah memiliki kesan bergerak. Hal ini dapat terjadi karena adanya efek dari pengulangan yang dilakukan, yaitu perbedaan arah motif, perbedaan posisi unsur, dan lain-lain. Untuk bisa menghasilkan irama yang harmonis dan bernilai estetik, seorang seniman harus cerdas dalam memilih variasi warna, ukuran, jarak, serta tekstur. Kita akan melihat contoh gambar irama adalah sebagai berikut. Komposisi. Komposisi merupakan penyusunan unsur-unsur seni rupa agar menjadi susunan yang teratur, serasi, dan menarik. Suatu karya seni rupa bisa terlihat indah karena adanya prinsip komposisi yang saling menghubungkan unsur seni sehingga menjadi lebih estetis. Komposisi sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3 macam pola, yaitu pola simetri, pola asimetri, dan pola bebas. Contoh gambar komposisi adalah sebagai berikut. Proporsi. Proporsi dalam seni rupa merupakan perbandingan porsi antara unsur dalam suatu objek. Agar suatu karya seni terlihat menarik, tentu harus memiliki perbandingan atau porsi yang pas. Proporsi yang dimaksud antara lain adalah besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah, dan lain-lain. Contoh penerapan proporsi dalam seni rupa dapat ditemukan ketika melukis wajah manusia. Ketika melukis wajah, maka ukuran antara alis, mata, hidung, serta mulut harus seimbang atau proporsi. Contoh gambar proporsi. Keselarasan. Keselarasan adalah prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur yang ada dalam seni rupa agar menciptakan perpaduan yang selaras. Dengan keselarasan tersebut, maka akan tercipta sebuah karya seni rupa yang indah dan menarik. Untuk mencapai keselarasan, seorang seniman bisa menggunakan berbagai macam cara. Misalnya mengatur perpaduan warna, mengatur pencahayaan, atau menata bentuk. Dengan demikian, unsur-unsur yang ada dapat terlihat rapi dan tidak terlalu mencolok satu sama lain. Contoh gambar keselarasan. Gradasi. Gradasi merupakan susunan dua atau lebih warna dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Misalnya dari gelap ke terang atau sebaliknya. Prinsip gradasi paling sering digunakan saat membuat lukisan, khususnya lukisan dengan aliran naturalisme. Dengan menggunakan gradasi, maka sebuah karya seni rupa dapat terlihat lebih hidup.
Contoh gambar gradasi. Kontras. Selain keselarasan dalam seni rupa juga terdapat ketidakselarasan. Hal ini disebut kontras, yaitu kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang saling berlawanan. Kontras dapat diterapkan pada perbedaan warna, bentuk, atau ukuran. Contoh dari penerapan kontras adalah adanya warna gelap dan terang, ukuran besar dan kecil, atau tekstur lembut dan kasar. Dengan adanya kontras, maka sebuah karya seni rupa akan terlihat lebih menarik dan tidak monoton. Contoh gambar kontras. Penekanan. Penekanan juga bisa disebut sebagai prinsip dominasi, yaitu cara untuk menampilkan objek tertentu agar terlihat lebih menonjol dan berbeda dari objek di sekitarnya. Tujuan dari prinsip penekanan adalah agar fokus utama pemirsa tertuju pada objek tersebut atau menjadi pusat perhatian. Cara untuk menerapkan penekanan dalam seni rupa bisa bermacam-macam, mulai dari mengatur posisi warna, ukuran, dan lain-lain. Contoh gambar penekanan. Kita beralih kepada bahan dalam berkarya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa, kalian harus mengenal bahan-bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Apa saja? Yang pertama, bahan berkarya seni rupa adalah material yang habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan tersebut bisa terbuat dari bahan alami dan juga ada bahan yang terbuat dari olahan pabrik. Contoh-contoh bahan dalam berkarya seni rupa. Kita bisa lihat ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, pensil. Nih, ada beberapa jenis pensil. Ya, jenis-jenis pensil yang menjelaskan tingkat ketebalannya. Dan pensil-pensil ini digunakan untuk menggambar. Dan pensil ini ada, kalau kita melihat di sini ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Jadi masing-masing pensil ini menjelaskan tingkat ketebalannya. Kita akan mengenal kanvas. Ini adalah kanvas untuk melukis. Buku gambar. Semua pasti tahu buku gambar atau kertas gambar. Contohnya. Cat minyak. Contoh cat minyak seperti ini ya. Ada krayon. Adalah contoh krayon. Ada cat air. Seperti ini contohnya. Pensil warna.
Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa.